Nah, udah nih mengelola kesulitan emosi anak khusus. Hai, sebentar aku pin dulu ya. Hai, apa kabar? Selamat malam Momi semuanya. Kembali dengan saya Dewi Warsito. Saya alias Deudeo. Saya salah satu kontributor dari momisdaily.com. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang psikolog dari klinik Terpadu Tumbuh Kembang Anak dan Remaja PELA 9, yaitu Mbak Irena Junata. Kita akan ngobrol-ngobrol soal mengelola kesulitan ekspresi emosi anak berkebutuhan khusus. Sebelum mulai saya mau ngingetin lagi, nanti di tanggal 4 sampai 6 September 2020 kita akan ada Momis Daily akan ada 9 powerful workshop dengan 13 inspirational speakers, kayak ada Dr. Meta Hanindita, ada pakar keuangan Ligwina Hananto, ada Mbak Vera Itabiliana, dan ada Mbak Ana Surti yang akan melakukan webinar. Jadi kalau mami semua kedengeran kan ya suaraku ya. Jadi kalau mami semua pengen join, langsung aja cek Instagramnya Momis Daily. Udah bisa beli tiket dimulai dari sekarang. Dicek juga do's and don'ts-nya pada saat membeli tiket. Yuk sekarang kita join sama Mbak Irena ya, sebentar ya. Oke, go live. Halo. Hai, halo Mbak Irena, apa kabar? Selamat malam, Selamat baik. malam. Lancar ya? Kedengeran ya suaraku ya? Kedengeran? Suara saya kedengeran? Kalau di aku sih kedengeran, Mbak. Kedengeran ya, oke. Teman-teman denger juga ya? Mami semua pada denger ya? Kalau nanti misalnya ada yang macet-macet atau apa gitu, minta tolong dikasih tahu ya di komen nanti ya. Oke. Aku manggilnya Mbak Irena nih ya. Ya, boleh. Oke, Mbak Irena sendiri adalah seorang psikolog dari Klinik Terpadu Tumbuh Kembang Anak dan Remaja PELA 9 ya, Mbak ya. Betul ya. Malam ini kita akan berbicara mengenai bagaimana sih mengelola kesulitan ekspresi emosi anak berkebutuhan khusus. Jadi saat sekarang nih Mbak Irena ya, di saat pandemi seperti ini memang tuh struggling banget ya. Struggling banget para orang tua yang memang memiliki anak berkebutuhan khusus. Kalau kan memang kita mengetahui bahwa anak berkebutuhan khusus ini kan ada mengalami kesulitan mengekspresikan emosinya. Sebelum pandemi aja dia sudah mengalami kesulitan. Nah, apalagi sekarang dia di rumah saja. Mungkin yang harus terapi jadi nggak bisa terapi. Ya benar ya Mbak ya. Yang harusnya bisa berkonsultasi atau misalnya ditangani dengan bantuan terapis atau misalnya profesional ke sekolah gitu ya. Dengan profesional itu tidak bisa dilakukan. Nah, yang tadinya udah sulit kayak sekarang makin sulit lagi nih gitu ya Mbak betul, ya. Betul. Tapi kita mungkin pertama kita bicara dulu ya Mbak. Sebenarnya bagaimana sih mengenalkan emosi pada anak berkebutuhan khusus tuh Mbak? Jadi kalau emosi itu ya nggak hanya anak berkebutuhan khusus yang kesulitan, anak-anak yang perkembangannya normal pada umumnya aja itu udah sulit. Karena apa? Budaya timur nih ya, kita kan tinggal di Indonesia, mungkin ada yang lahir di Indonesia dan pasti sebagian besar di Indonesia gitu ya, di tumbuh besar di Indonesia. Nah, orang-orang Indonesia ini kebudayaannya tuh sangat-sangat tidak mau mengeksplor emosi gitu loh.
sering kan kalau gitu. pasti Mbak pernah dengar juga anak kecil misalnya kalau lagi kesel, anak kecil kok marah-marah sih. Nah, gitu. Padahal marah itu kan bagian dari emosi juga. Siapa sih yang nggak pernah marah? Marah-marah tuh boleh ya sebenarnya. Boleh dan wajar. Kalau ada orang nggak pernah marah, malah saya bingung gitu kan. Kok ini anak nggak pernah marah gitu, malah bingung. Tapi kebiasaan orang Indonesia itu suka merepress emosi. Nggak boleh marah-marah, ketawa nggak boleh kenceng-kenceng. Padahal anaknya lagi seneng, lagi happy, nggak boleh kenceng-kenceng. Kok nangis sih, cengeng, padahal anaknya lagi sedih gitu. Nah, kalau itu anak laki nggak boleh nangis gitu juga nggak boleh sebenarnya. Anak laki nggak boleh nangis misalnya, atau anak perempuan kok cantik-cantik marah-marah gitulah. Padahal kan anak perempuan juga punya emosi marah, anak laki-laki juga punya emosi sedih. Itu kan sebenarnya hal yang wajar. Nah, untuk anak yang dengan perkembangan normal ya, biasa aja, setara dengan anak-anak lainnya, itu aja mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosinya. Apalagi kalau anak-anak berkebutuhan khusus gitu, yang mana mereka memang mengalami hambatan pada tumbuh kembangnya, termasuk juga perkembangan emosi. Itu kan bagian dari tumbuh kembang juga kan ya, perkembangan emosi. Juga ada hambatan, mereka kesulitan mengekspresikan emosinya mereka. Jadi nggak cuma pada anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang biasa-biasa aja itu juga ya sebenarnya susah ya untuk mengekspresikan emosi karena budaya itu. Apalagi anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, jadi sebenarnya gini Mbak, kalau untuk anak berkebutuhan khusus, boleh tahu nggak sih sebenarnya gangguan emosi apa aja yang biasanya dialami oleh mereka gitu? Kayak misalnya anak saya tuh mengalami sensory processing disorder. Gitu. Jadi memang ada saat-saat dia temperamental gitu. Nah, pengen tahu nih gangguan emosi apa aja yang sebenarnya dialami oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Apakah itu SPD, apakah itu autis, atau misalnya kayak speech delay gitu. Itu gangguan emosinya apa? Kalau pada misalnya anak Mbak SPD ya, SPD itu yang oversensitifnya yang apa nih Mbak? Misalnya kan ada yang visual, oversensitif, atau auditorinya terlalu sensitif. Visual atau sih kayaknya. Visual ya. Jadi kalau melihat yang orang lain lihat biasa aja, dia tuh kok kayaknya nggak suka, tutup mata, serem gitu. Biasanya gitu ya. Ya memang sensi itu visualnya. Baperan gitu kayaknya. Sensi, baperan ya. Bilangnya baperan gitu ya. Nah sebenarnya anak-anak SPD juga kesulitan dalam regulasi emosi, mengatur emosinya. Jadi kalau ada suatu hal yang bikin marah, marahnya harusnya 5 aja cukup loh. Dia nggak cukup, dia harus marah ekspresinya sampai 8 atau sampai 10. Nah kan kalau kita melihatnya kok baper sih gitu ya, kok berlebihan banget sih marahnya. Betul. Atau untuk hal-hal yang sedih, lah sedih. Tapi kalau untuk anak-anak lain sedihnya 3, kok dia sedihnya 8, berlebihan sekali gitu. Jadi kemampuan meregulasi emosinya pada anak-anak SPD yang memang mengalami hambatan, ini memang masih diajarkan. Nah kalau pada anak-anak autisme kan memang mengalami hambatan dalam relasi timbal balik kan. Nah emosi ini kaitannya erat juga dengan sosialisasi. Gitu. Nah, jadi anak-anak pada autisme itu mereka memang sulit mengekspresikan emosi. Mukanya datar, biasa aja. Mungkin dia lagi sakit, tapi dia biasa aja. Mungkin dia seneng, tapi dia biasa aja mukanya. Atau dia marah, atau biasa aja. Atau nggak pas misalnya. Ketika dia marah, dia malah ketawa-ketawa. Nah kan kita kan orang lain yang bingung, kok nggak pas ya ekspresi emosinya. Dia kayaknya mengalami suatu hal yang membuat dia kesel, dia malah ketawa-ketawa. Itu kan nggak pas ekspresi emosinya. Nah, jadi ada emosi, apa yang dirasakan, ada ekspresi emosi, bagaimana kita menerjemahkan, membahasakan emosi itu. Kalau lagi marah ya, mukanya orang marah seperti ini misalnya. Kalau lagi seneng, senyumnya lebih lebar misalnya. Atau kalau lagi sedih, nangis, matanya merah, hidungnya merah, itu berarti dia lagi sedih gitu. Tapi pada anak-anak autisme itu nggak pas gitu. Kadang-kadang tanpa ekspresi emosi sama sekali, atau malah yaitu marah, malah ketawa-ketawa. Atau sedih, malah marah-marah misalnya gitu. Nah itu yang menyebabkan akan kesulitan orang lain merespon. Sebenarnya ekspresi emosi itu kan minta bantuan juga kan. Kalau seseorang lagi marah,
mungkin mamanya atau papanya, anak saya lagi marah nih, perlu bantuan apa, approach kan, mendekati, oh kamu kenapa, ada yang perlu dibantu, kamu merasa ini kamu gimana, atau misalnya dia lagi sedih, nangis tuh, ada yang mau dibantu nggak ya, itu kan membahasakan, dia minta bantuan kan, aku sedih, I need help gitu, dengan ekspresi emosi yang tepat, orang lain jadi bisa tahu, oh dia merasakan emosi ini, so saya gimana helpnya dia, gimana saya membantu dia. Kalau pada anak-anak berkebutuhan khusus itu nggak match gitu, kemampuan regulasinya kurang atau ekspresinya nggak tepat gitu. Nah Mbak Irena, ini kan sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu kan, ya kebutuhan khususnya kan berbeda-beda ya. Seperti yang tadi Mbak Irena bilang, ada autis, pun kalau yang kayak tadi sensory processing disorder itu juga juga berbeda, mana yang sensitif, apakah taktilnya, apakah visualnya atau auditorinya. Dengan variasi kebutuhan khusus yang banyak itu, gimana sih paling tidak mengajarkan anak-anak ini untuk mengendalikan emosi mereka gitu? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Apakah kita harus mengenalkan bentuk emosinya, apakah sedih itu begini loh, ketawa itu begini loh, terus kalau misalnya mau sedih tuh kira-kira gimana ya saya bilangnya, saya juga bilangnya levelnya segini aja, levelnya sedihnya seberapa gitu. Kalau cuma digodain aja sama kakaknya gitu misalnya, levelnya jangan sampai mukul dong gitu loh, maksudnya responnya begini aja gitu. Gitu, bagaimana caranya kita mengenalkan, mengajarkan dengan itu tadi, dengan varian kebutuhan khusus yang berbeda-beda itu, tadi saya tambahin dulu ya untuk anak-anak speech delay. Tadi kan sempat tanya kalau speech delay. Nah, kalau untuk anak-anak speech delay, mereka juga biasanya kesulitan dalam regulasi emosi. Karena apa? Mereka nggak bisa mengungkapkan. Kita nggak bisa bilang, aku kesel nih, nggak dikasih misalnya. Mama nih ambil mainan aku sebel sama mama. Ya sebenarnya begitu pun dia sudah bisa mengekspresikan emosi, tapi dia speech delay. Dia nggak bisa ngomong kalau dia sebel, nggak bisa ngomel-ngomel. Yang jadinya apa? Tantrum, misalnya ngelempar barang, atau mukul-mukul badannya sendiri, nendang-nendang, teriak, kenceng banget. Nah, itu kan juga kesulitan dalam meregulasi emosi. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak berkebutuhan khusus itu ya bisa meregulasi emosinya dengan baik? Ya tentu pertama kali memang kita harus memberikan terapi-terapi yang tepat ya. Kita harus memberikan intervensi yang tepat. Pada anak speech delay, ya kita harus membuat perkembangan bicaranya sama seperti anak-anak lainnya. Anak umur 2 tahun bicaranya harus seperti anak 2 tahun. Anak umur 5 tahun bicaranya harus seperti anak 5 tahun. Untuk itu kita memang memerlukan harus memberikan intervensi terapi bicara misalnya. Untuk anak-anak dengan sensory processing dysfunction, kita juga harus memberikan intervensi yang tepat, terapi sensori integrasi. Nah, dengan begitu, kalau anak speech delay, ketika dia sudah bisa mengucapkan apa yang aku mau itu, bukan yang ini, aku mau roti, bukannya jelly gitu. Dia bisa bilang begitu, tentu dia tidak perlu marah-marah lagi, tidak perlu kesel-kesel lagi, karena dia sudah bisa mengatakan itu semua. Untuk anak-anak dengan sensory processing dysfunction, ketika sensornya sudah terintegrasi dengan baik, itu goalnya juga akan meregulasi emosi. Jadi dia sudah lebih tenang. Oh, kalau diginiin, ya tadi yang kayak Mbak bilang, kalau cuma digodain doang, marahnya gak usah 8, 3 aja cukup kok, gitu. Nah, tapi tentu harus kita bantu juga dengan validasi emosi ya. Karena apa? Tadi kan saya udah bilang, untuk anak-anak pada perkembangan biasa pun, yang sama seperti anak lainnya, emosi ini memang sulit diungkapkan. Karena selain kultur, emosi kan abstrak kan. Gak bisa dilihat. Nggak bisa dicium baunya, ya kan? Nggak kelihatan wujudnya kayak apa, cuma bisa dirasain gitu. Aku nih perasaannya ini enak banget nih, soalnya tadi baru dikasih hadiah sama mama. Itu apa ya namanya? Nah, mamanya atau papanya atau omanya atau siapa yang bilang, oh kamu seneng ya karena dikasih hadiah. Kita melabel perasaan kamu itu seneng. Atau misalnya dia dipukul sama kakaknya, terus dia teriak gitu.
Oh, Iya, iya, iya. sakit ya, dipukul, marah ya kamu. Nah, kita melabel. Dia cuma tahu ini aku merasanya nggak enak nih, karena aku mendapat pukulan dari kakakku, tapi aku nggak tahu ini namanya apa. Karena cuma bisa dirasain, Oke. nggak bisa dilihat kan. Jadi kita melabel, nak kamu marah ya, atau nak kamu sedih ya, nak kamu kesel banget ya ulanganmu dapat nilainya jelek gitu. Jadi kita Oke. membantu melabel emosi itu. Lama-lama dia akan synchronize itu kan. Oh, aku ngerasa ini waktu itu mama aku bilang perasaan ini namanya marah. Nah, dia mulai Oke. belajar pelan-pelan. Aku marah, aku kesel. Nah, sebenarnya emosi itu as simple as that, diucapkan aja tuh udah keluar sih sebenarnya Oke. gitu. Label Diomongin emosi itu aja. bisa kita melabeli emosi itu bisa kita gunakan untuk membantu semua anak-anak berkebutuhan khusus. Iya, bisa gitu. Dan anak-anak berkebutuhan khusus memang harus dibantu dengan visualisasi ya. Kalau Oke. anak-anak pada umumnya kan kita kasih tahu perasaan Iya. kamu ini, terus kita bilang, oh ini seneng, ini marah, Oke. ini Oke. sedih. Mereka bisa sinkronis. Tapi kalau anak-anak berkebutuhan khusus, kita memang perlu eh, alat-alat tools bantuan yang lebih heboh Oke. ya, lebih banyak Iya, iya, gitu iya, ya. iya, iya. Nah, Kayak saya semacam sediakan. kartu-kartu gitu ya, Mbak? Ya, Oh, nih. oke, Saya oke. bikin sendiri. Nah, ini kalau Oke. saya pakai untuk konseling anak-anak, saya juga. Nah, kalau ini kira-kira dia merasa apa ya? Oh, ini takut Eh, nih. Jadi dia oke. teriaknya kayak gitu. Atau Oh, kalau iya, iya. misalnya yang ini nih kalau lagi sedih Sedih. nih mukanya Oh, sedih. begini gitu kan. Nah, atau misalnya kalau ini nih biasanya nih lagi apa nih? Ini lagi Senang. seneng, senyumnya Oke. lebar banget kan. Kalau Ya, ini, kalau ini biasanya lagi ngapain? Marah ini lagi marah. kelihatannya, Penyebabnya apa kesel. gitu ya? Nah, baru kita gali apa sih yang bisa bikin marah, kenapa sih bisa bikin marah gitu. Oke. Selain itu juga, mungkin Mbak juga tahu ya film Inside Out ya. Itu Iya, saya iya, suka tahu, banget tahu, tahu, film tahu. itu. Nah, ini saya juga bikin beberapa seperti ini. Nah, ini kan lebih jelas banget kan. Jadi kelihatan, oh ini si Mana tuh, sadness Mbak? nih. Oke. Kelihatan, ini si sadness. Jadi dia akan Iya, iya. selalu tampilannya seperti ini. Iya, Dia akan iya. sedih, matanya turun, terus bahunya begini gitu kan. Kayaknya Iya, capek iya. banget hidupnya. Nah kalau ini kan disgust gitu. Dia selalu jijik. Mukanya kan annoying banget tuh. Apaan sih tuh nggak enak banget rasanya gitu. Iya, iya, iya. Kalau ini kan severe, oh dia selalu ketakutan. Ketakutan, iya. Kalau takut tuh begitu, ekspresinya ketakutan seperti itu. Nah, kalau ini memang lebih visual lagi kan dengan Angry. Si angry nih. api-apinya, Iya. dengan api-apinya itu kan lebih visual banget. Kita kalau marah itu bisa loh kita bilang ke anak-anak, marah itu kayak ada gunung mau meledak loh di hati kamu. Makanya kayak si angry ini kan, si Oke. angry ini kan ada api-apinya dan mukanya seperti ini. Nah, kalau ini sih, ini emosi positif ya, yang Iya, semua iya, orang iya, iya. senang banget sama dia, karena Iya, memang iya. mendatangkan perasaan-perasaan yang Perasaan nyaman, baik. yang Iya. menyenangkan. Ini si Joy, oh kalau Joy dia mukanya begini, senyumnya lebar, terus dia happy, terus ekspresinya seperti ini, gitu loh. Jadi kita bisa Oke. contohkan gitu dulu, pengenalan emosi, karena kan, ya itu, Joy, apa itu Joy? Nggak tahu bentuknya kayak apa, anger. Iya, iya, Anger iya. itu gimana ya? Tapi kalau dengan visualisasi, dengan kartu-kartu, dengan gambar, oh ketahuan nih mukanya kalau joy harus senyum, kalau anger misalnya harus marah, oh kalau sadness gini gitu kan muka, atau kalau Oke. scared harus gimana. Nah, setelah itu juga boleh latihan ekspresi emosi pakai kaca, pakai cermin gitu kan. Kamu kalau Oke. lagi seneng misalnya senyumnya gimana, atau lagi sedih gimana. Orang tuanya ngajarin kalau mama lagi seneng senyumnya segini, segini. Mungkin bisa diukur gitu kan, segini aja senyumnya, nggak usah lebar-lebar atau gimana gitu. Kalau Heeh. lagi marah, marahnya segini aja. Nah, latihan itu dulu, pengenalan emosi dasar. I Yang dalam see. Iya, cerita iya. Inside Out itu memang emosi dasar ya. Jadi marah, sedih, takut, eh, Seneng, senang, dan rasa jijik itu memang rasa emosi disgust itu dasar. tadi ya. Iya. Itu emosi-emosi dasar. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kita kenalkan emosi dasar itu aja dulu. Nah, setelah Sambil mereka itu, kita ajak nonton Inside Out itu boleh, di boleh. nggak apa-apa nggak sih, Mbak?
Boleh, boleh. Menurut saya sih film itu bagus sekali ya untuk mengajarkan emosi dan bagaimana mengekspresikan emosi. Di situ juga ada satu scene yang benar-benar kena banget. Emosi itu cuma bisa diterima, cuma bisa diungkapkan dan cuma bisa diterima, nggak bisa direpress, nggak bisa dilupakan, Iya, oke, nggak oke. bisa diabaikan, cuma bisa dikeluarkan dan bisa diterima aja Untuk anak gitu. berkebutuhan khusus pun nggak apa-apa ya? Maksudnya bisa melalui film itu ya? Bisa, cuma memang kita harus lihat, itu kan filmnya cukup panjang ya. Iya, Kalau untuk anak-anak ADHD yang memang short attention, boleh dibagi-bagi misalnya nonton 10 menit pertama dulu, udah terus ngapain lagi, besok baru lanjut lagi, terus baru lanjut lagi. Jadi sorry. dipotong-potong gitu loh untuk anak-anak yang memang short attention. Iya, 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 iya. Nah, setelah itu baru ya ekspresi emosi kan. Gimana nih kita harus ekspresi emosi mukanya gimana. Nah, baru misalnya, oh kejadian apa sih yang bisa membuat kamu marah? Kejadian apa yang bisa membuat kamu senang misalnya. Nah, itu juga harus diciptakan ya suasananya ya. Kalau pada anak-anak normal, pada anak-anak yang pada umumnya perkembangannya pada umumnya ya mereka akan bisa ngerasain sendiri, oh kalau aku dikasih hadiah aku harusnya senang misalnya, kalau Oke. mainanku diambil aku harusnya marah misalnya gitu. Tapi pada anak-anak berkebutuhan khusus kita harus menciptakan situasi itu, jadi role Oke. play gitu. Misalnya Latihan lah kalau ya, latihan latihan, latihan latihan misalnya, mengekspresikan emosinya iya, itu ya. Oke, oke. iya, anaknya jadi siapa, mama jadi temennya, yang orang jahat nih ceritanya, yang Oh, yang oke. ngambil mainannya, mama ambil mainan Antagonisnya lah kamu ya ya, ceritanya. aku ambil mainan kamu ya, terus kamu harus gimana? Nah kan ada anak-anak yang Oh, diambil mainannya oke. bengong aja, cuma ngeliatin, nggak tahu harus gimana. Nah diajarkan, mungkin papanya bisa bantuin dulu. Kamu marah dong, atau kamu bilang dong, jangan ambil mainanku. Aku nggak mau kalau dia marah, kalau diambil mainannya gitu. Atau apa yang harus kamu Oke. lakukan. Jadi dipandu dulu dari orang tua atau orang-orang terdekatnya gitu. Oke. Nah, kalau apa namanya? eh, ada seperti autis itu ya, Mbak ya. Mohon maaf kalau Mhm, aku salah ya. Ada mhm, kan yang memang secara spektrumnya tuh gimana ya aku bilangnya ya? Memang banyak tantrumnya gitu. mhm, mhm, Nah, kalau misalnya ya kita sudah sering mhm, latihan, sudah ada bantuan melabeli emosi itu tadi yang seperti Mbak mhm, Irena bilang. Tapi kan mhm. ada saat-saat di mana mereka kita sendiri juga Meltdown. nggak bisa, kita sendiri juga nggak bisa Mhm, handle gitu pada mhm. saat-saat itu gitu. Nah, itu apa sih yang pertama bisa kita orang tua lakukan? Ketika dia ya tantrum, teriak-teriak, atau mungkin ada Mhm, anak yang sampai di bawah guling-guling gitu ya, gitu. mhm, mhm, Itu apa yang pertama bisa kita lakukan orang tua yang lakukan untuk mhm, membantu mereka? mhm. Ya kalau pada anak-anak autisme biasanya sih meltdown ya, karena sergapan sensori yang begitu banyak membuat mereka jadi overwhelmed dan jadinya meltdown. Kelihatannya kayak tantrum tapi sebenarnya meltdown. Nah, apa yang harus Oke, dilakukan orang oke. tua? Ya kita cuma bisa mengamankan anak aja Pada gitu. saat Kita itu, oke. pada saat itu ya pokoknya dia jangan melukai diri dia sendiri, dia jangan juga melukai orang lain, jangan juga Heeh, merusak benda-benda di sekitar. Ketika dia heeh. meltdown, ya udah nanti ya kita biarkan saja sambil jaga gitu, jangan sampai dia Oke. mukul-mukul diri sendiri. Misalnya kalau dia mukul-mukul diri Ya sendiri, kan oke ada kita kan bisa yang seperti itu peluk, kan? Iya, kita iya. bisa peluk dia, ada bear hug kan, tangannya kita peluk supaya dia bisa lebih tenang. Nah kalau misalnya ada teman-teman yang inisiatif mau bantuin, kamu jangan kesini dulu ya, kamu minggir dulu, soalnya dia lagi kesel, misalnya gitu, kita mau Heeh. mengamankan temennya juga. Atau kalau misalnya dia tantrum guling-guling, barang di sekitarnya ada barang-barang yang bahaya yang bisa pecah, ya kita bisa gendong, angkat dia ke ruangan yang aman, ke kamarnya dia, untuk Oke, tenangkan dia aja dulu gitu. Yang oke. penting kita tungguin, kita tetap hadir di sana untuk ya sebagai message bahwa mama di sini, papa di sini, kita Oke, nungguin oke. kamu kok gitu. Oke. Langkah pertama yang harus dilakukan memang seperti itu. Oke, baru kemudian habis itu kalau sudah bisa nggak Mbak misalnya nih kalau udah Mhm, dia sudah tenang atau apa kita bantu bicara atau misalnya mhm. ya itu tadi melabeli emosi itu tadi gitu. Ya, iya. Setelah dia tenang, baru kita masuk tuh
ilmu-ilmu pengetahuan itu bahwa kamu tadi marah karena begini, karena kamu capek, baru itu bisa masuk. Ketika dia dalam fase tantrum, dalam fase meltdown, nggak bisa diapa-apain. Mungkin ya. Nggak ya udah mungkin, kita hanya mengamankan gitu. aja gitu ya. Iya, kita cuma bisa mengamankan aja. Dia akan blocking. Kita mau ngomong apa juga dia nggak akan denger. Pokoknya yang penting dia aman, orang-orang sekitar aman, barang-barang sekitar aman. Itu aja dulu yang pertama gitu. Oke, Mbak. Sekarang aku, Nani ada pertanyaan nih Mbak, dari Winda. Usia anaknya tuh 4 tahun. 4 tahun. Nah, 4 tahun. Anak saya itu belum bisa komunikasi gitu. Kenapa sih dia bisa tiba-tiba memukul kepala dan ekspresi marah, padahal dia lagi main nih, tiba-tiba dia mukul-mukul kepala dan memperlihatkan ekspresi marah. Apa sih yang menyebabkan anak bisa tiba-tiba merasa marah? Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk bisa menenangkan anak yang sedang tantrum tadi itu ya? Iya. Nah, tiba-tiba marah ya sebenarnya sih nggak ada tiba-tibanya ya. Yang ada kita nggak tahu apa yang bikin dia marah. Pasti ada yang bikin dia marah. Pasti cuma ada karena pemicunya ya. Cuma pasti ada pemicunya. Nggak mungkin nggak ada pemicunya. Pasti ada gitu. Cuma ya kita nggak ngeh karena dia juga belum bisa. Saya nggak tahu ya bicaranya seperti anak usia berapa. Harusnya 4 tahun itu kan udah bisa komunikasi 2 arah, udah bisa cerita. Tadi di sekolah aku gini. Tadi aku ulang tahun dapat apa? Sih dia bilangnya belum bisa berkomunikasi. Mungkin masih speech delay apa gimana? Nggak dijelaskan juga sih. Nggak dijelaskan juga, makanya memang harus dilihat dulu sebenarnya perkembangan bicaranya setara dengan anak usia berapa. Nah itu kan penting kan, setara dengan anak usia 2 tahun kah, apa 3 tahun kah, atau misalnya 4 tahun kurang-kurang dikit gitu. Nah jadi pemicunya, penyebabnya pasti ada gitu. Kenapa dia kelihatan tiba-tiba, kita nggak tahu, karena dia nggak bisa mengungkapkan. Gitu. Ya nah, karena kalau dia tidak bisa berkomunikasi itu tadi ya. Dia nggak bisa bilang, mungkin dia lagi main ya. Saya pernah nemuin klien tuh yang masang Lego nggak bisa, terus kesel, dilempar Legonya. Ya kan pemicunya ada, dia mau masang Lego tapi nggak bisa. Nggak bisa, oke. Tapi dia nggak bisa bilang. Kalau misalnya dia bilang, Mama tolongin dong, aku nggak bisa. Oh kita tahu dia butuh bantuan, kita datang tolongin dia, nggak jadi marah deh gitu kan. Tapi karena ini perkembangan bicaranya belum sesuai dengan usianya, dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia perlukan, dia nggak bisa minta bantuan, jadinya kesel sendiri dan marah. Nah kalau udah tantrum begitu, ya kita juga nggak bisa apa-apa lagi, kita tenangkan aja dulu. Gitu, yang tadi itu, pokoknya supaya tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti orang lain, tidak merusak barang, tidak melempar barang juga gitu ya, mainannya misalnya dilempar gitu. Kalau misalnya dia melempar, dia ada keinginan buat melempar, kita boleh loh melabel, kamu pengen ngelempar ya. Tapi mainan itu bukan buat dilempar. Kita boleh gantikan yang lain nih. Ada bola. Kamu mau lempar bola? Bola kan boleh kan dilempar kan. Kamu mau lempar bola, lemparnya ke arah situ. Jangan ke arah yang lain. Ke arah yang lain nanti kena barang-barang yang lain kan. Kamu lempar aja bola ke situ. Ini kejadian juga di anak saya ya. Anak saya ini baru masuk kelas 1, baru belajar menulis nih. Pegel tangannya. Nangis, capek gitu. Nah itu PR-nya mau diremes sama dia. Aduh, nah gimana udah ditulis rapi-rapi, mau diremes, ntar harus nulis ulang lagi kan. Kamu tuh kesel banget ya, pengen ngeremes sesuatu ya. Saya kasih kertas yang udah nggak kepake, udah kamu remes ini aja. Ya disobek-sobek sama dia, diremes-remes sama dia. Abis kesel banget, soalnya capek nulisnya sampai 2 lembar gitu kan. Kesel banget, tapi saya mengakui kamu kayaknya kesel, kamu capek, saya validasi emosinya. Terus saya kasih perilaku yang kamu mau remes-remesnya boleh, karena kan dia kesel. Aku kesel, aku pengen remes-remes, tapi jangan remes-remes yang itu, remes-remes yang lain aja, yang ini aja. Gitu dia udah remes-remes, udah tenang, ya udah nulis lagi, ngerjain lagi yang lainnya, gitu. Nah, berarti yang tadi dia bilang bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk menenangkan anak yang sedang tantrum, berarti tadi sudah terjawab ya, bahwa pada ketika tantrum tadi kita amankan aja, kita amankan. Cuma kalau saya sarankan memang harus dicek dulu ya, dicek ke klinik tumbuh kembang anak, itu taraf keterlambatan perkembangan bicaranya semana, dan memang harus ada action nih. Kita nggak mungkin biarkan atau nunggu-nunggu aja kan, anak keterlambatan bicara. Kalau nggak dia papain, pada akhirnya memang bisa bicara. Cuma kualitas bicaranya beda. Anak 4 tahun
bicaranya seperti anak 2 tahun ya kita nggak mau dong tentunya kan. Anak 4 tahun harus bicara seperti anak 4 tahun gitu. Nah, berarti harus Mbak Winda ini harus intervensi lah gitu ceritanya. Harus intervensi, asesmen dulu dan intervensi gitu untuk memperbaiki perkembangan bicaranya. Once dia sudah bicara sesuai perkembangannya, sesuai usianya, itu emosinya pasti akan lebih terregulasi dengan baik karena dia sudah bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, sudah bisa minta bantuan gitu. Oke, jadi gitu ya Mbak Winda ya, mungkin untuk bisa mengetahui kenapa dia tiba-tiba memukul kepala, kenapa dia tiba-tiba marah. Mungkin itu tadi ya harus dikenali dulu nih komunikasinya gimana nih gitu tadi Mbak Irena ya. Betul. Gangguannya levelnya semana gitu. Levelnya semana dan intervensinya harus ada intervensinya gitu. Intervensinya apa? Misalnya mungkin nanti terapi bicara atau terapi bicara gitu. Ya. Oke, ini ada juga lagi pertanyaan. Sebenarnya kalau perkembangan emosi pada anak berkebutuhan khusus itu seperti apa sih? Gimana sih maksudnya? Oke, perkembangan emosi pada anak berkebutuhan khusus itu biasanya seperti apa? Mungkin gangguan perkembangannya kali ya Mbak ya? Gangguan perkembangan emosinya. Gangguan perkembangan. Sebenarnya kalau perkembangan emosi anak berkebutuhan khusus, ya dia juga bisa merasakan sih, dia juga bisa beremosi. Emosi ini perasaan ya, bukan kita suka salah kaprah. Dia orangnya emosian, berarti dia suka marah gitu. Padahal enggak, emosi itu ya memang perasaan gitu. Perasaan itu yang tadi ya saya bilang joy, anger dan teman-temannya itu ya. Jadi pada anak-anak berkebutuhan khusus mereka juga sebenarnya merasakan. Cuma permasalahannya adalah ekspresi emosinya yang nggak tepat atau perkembangan emosinya lebih lambat dibanding anak-anak lain seusianya dia. Gitu. Atau seperti dia tidak mengerti bahwa aku harus sedihkah, aku harus marahkah, atau seperti itu nggak sih Mbak? Enggak, sebenarnya dia merasakan. Jadi dia tahu perasaan itu. Kalau dipukul itu sakit, kalau dikatain orang itu nggak enak. Kalau diginin aku bisa marah, dia bisa merasakan. Cuma ekspresinya nggak tepat. Marahnya segimana, tadi saya bilang itu kan ketika dia harusnya marah, dia malah ketawa-ketawa lah, kita bingung gitu kan. Ini kan harusnya dia marah, kok dia malah ketawa-ketawa. Kita sebagai orang tuanya kita bingung nolonginnya gimana. Tadi kan emosi kan untuk minta tolong gitu. Kita bingung nolonginnya gimana, orang dia dipukulin kok dia malah ketawa-ketawa gitu. Nah sebenarnya perkembangan ya sama-sama aja. Mungkin ada sedikit delay juga dalam perkembangan emosi pada anak-anak yang memang berkebutuhan khususnya delay perkembangannya, perkembangan emosi juga ada delaynya. Tapi anak-anak berkebutuhan khusus juga merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan. Dia bisa sedih juga, dia bisa marah, dia bisa sakit hati, mungkin dia bisa cemburu. Kalau anak-anaknya udah lebih besar ya, dia bisa cemburu, dia itu udah emosi, mix emosi gitu ya, emosi lebih lanjut lagi. Dia bisa malu misalnya gitu. Cuma ekspresinya aja dia nggak tahu harus gimana mengekspresikannya. Gitu. Itu tadi ya jawabannya adalah dengan membantu dia melabeli emosi itu tadi melabel emosi, terus role play, terus kita bikin situasinya, kita ciptakan situasi latihannya. Nah, kalau di klinik Pella memang ada tuh yang namanya social skill group therapy. Jadi untuk anak-anak yang memang mengalami hambatan-hambatan, mereka kan udah terapi individual nih, ada yang terapi bicara, ada yang terapi okupasi, ada yang terapi perilaku. Nah, ketika terapisnya yang one on one itu, ini udah bagus nih, tapi biasanya anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan itu memang mengalami tadi itu kan keterlambatan perkembangan emosi. Nah, kadang-kadang ketika mereka sudah selesai terapi one on one, terus dilepas di TK atau di playgroup atau di KG, nah masalah-masalah sosial emosional itu muncul. Mereka nggak tahu gimana cara main sama temennya, nunggu giliran, atau mempertahankan apa yang mereka punya. Mainannya diambil, dia diem aja, bengong aja. Kan kasihan kan kita ngeliatinnya ya. Atau makan siangnya diambil aja sama temennya, terus dia nggak bisa ngapa-ngapain, atau dia malah senyum-senyum aja gitu. Kan atau kita sebagai orang marah-marah tuanya, atau marah-marah nggak jelas, sampai tantrum gitu. Yang tadi itu masalah yang cuma sedikit, marahnya sampai 10 skalanya. Benar-benar. Nah, kita sebagai orang tuanya kan, ya kok kayaknya nggak pas ya, kesian gitu. Saya punya klien anak 2 tahun, dia lambat bicara ketika udah usia 4 tahun, bicaranya sesuai usia 4 tahun, tapi sering dibully sama
sepupu-sepupunya. Jadi kalau main bareng tuh suka tiba-tiba dikunciin dianya, terus dianya yang nggak tahu harus gimana gitu loh. Padahal perkembangan bicaranya juga sudah lebih baik. Nah, kalau di klinik Pella memang ada yang namanya social skill group therapy. Jadi anak-anak yang perkembangannya sudah kelihatannya sudah oke, dikumpulin nih sama-sama. Jadi tadi saya bilang itu situasinya diciptakan. Oh sekarang nih lagi ada main giliran gitu, coba dia dulu yang main, yang lain harus nunggu ya. Nanti ada terapisnya yang mendampingi. Tadi saya bilang kan harus ada yang mencontohkan, harus ada yang nempelin. Kamu tunggu dulu dong, dia kan lagi main, kamu main ini dulu. Nanti kalau dia udah baru, jadi gitu. Ada yang bilangin, ada yang mengarahkan. Tampil misalnya mengenalkan diri, aku harus ngomongnya gimana, atau memulai percakapan, halo nama aku siapa, kenalan dong. Nah itu juga ada yang nempel, ada terapis yang mengarahkan, ada terapis yang mengajarkan gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Irena dari Mbak Villa 2266. Ya oke. Anaknya berusia 3,5 tahun. Semisal komunikasinya belum lancar, masih bisa dikejar nggak? Gitu. Nah, masalahnya nih sekarang nih, semasa pandemi ini stop terapi soalnya. Gimana tuh? Ada saran nggak ya? Nah itu, seperti tadi yang Mbak Irena bilang, kan ada tadi grup sosial, apa tadi? Social skill group therapy. Social skill group therapy. Nah, itu kan tidak bisa kita lakukan tuh saat betul. Gimana ya? Gimana nih Mbak Irena? Apa yang harus kita lakukan nih Mbak? Iya. Tadi usia 3,5 tahun lambat bicara, apakah masih bisa dikejar ya? Tentu masih bisa dikejar ya. Cuma memang berarti ini kan sudah pernah terapi kan ya sebelumnya. Kalau dengar dari pertanyaannya kayak udah pernah terapi tapi lagi stop gitu ya. Stop karena pandemi. Karena pandemi. Nah, di sini saya juga kasih pesan singkat nih ya untuk para orang tua. Kadang-kadang orang tua kan suka nunggu kan, anaknya belum bisa bicara, antar tunggu 3 tahun deh, antar tunggu 4 tahun, siapa tahu ntar 4 tahun bisa gitu kan. Kadang suka gitu ya, nunggu. Belum, siapa tahu nanti bisa. Papanya juga begitu atau mamanya dulu juga begitu, ntar juga bisa sendiri. Kadang-kadang suka seperti itu. Nah, tapi yang harus diingat, perkembangan otak anak itu optimal sampai usia 3 tahun. Gitu. Jadi semakin dini di terapi, semakin dini diberikan intervensi entah apa itu ya. Nah, intervensinya kan harus ditentukan sesuai kebutuhan anak. Itu akan semakin cepat anaknya ngejar ketinggalan. Ketika sudah 4 tahun, udah 5 tahun gitu, ya tentu apakah bisa ngejar? Ya bisa. Cuma effortnya harus lebih besar. Dan jumlah terapinya mungkin lebih banyak karena dia harus ngejar ketertinggalan kan dibanding anak-anak lainnya. Dia harus sama seperti anak lainnya. Gitu. Nah, terapinya terhenti karena pandemi ini. Nah, apakah kalau di klinik Pella kami selalu membekali klien-klien, orang tua klien dengan home program. Karena kan kalau terapi maksimal seminggu 2 kali. Sementara lebih banyak waktu di rumah sama orang tuanya. Nggak bisa dong dilepas begitu aja kan. Jadi terapis-terapis di klinik Pella selalu membekali home program. Bu, di rumah ajarkan ini. Tertulis home programnya. Mengajarkannya seperti ini, tujuannya apa, durasinya berapa kali. Jadi orang tua juga ada pegangan. Kadang kan diajak ngomong aja Bu, diajak ngomongnya gimana? Perasaan udah bawel deh ibunya, tapi nggak tahu harus gimana. Apa, Mas? Gitu. Diajak ngomong apa gitu, udah dari pagi sampai malam ngomong terus, anaknya nggak bisa-bisa juga gitu kan. Tapi kalau di klinik Pella home programnya tertulis gitu, gini loh Bu, mengajarkannya seperti ini, coba ajarkan ini, item-itemnya misalnya seperti ini, berapa kali dalam seminggu gitu. Jadi dibekali dengan home program. Nah, kalau untuk social skill-nya itu ya tentu sekarang juga terhambat ya, karena kan nggak boleh kumpul-kumpul. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya memang role play dengan keluarga di rumah. Ibunya, ayahnya, kakaknya, adiknya, omanya, omnya, tantenya. Ini jadi siapanya, ini jadi siapanya. Ya. Selama di rumah aja gitu. Nah, juga memang saling mengajarkan ke anak ya bisa mempertahankan mainannya. Kadang-kadang orang tua kan misalnya kalau ada yang mau pinjam dong, kamu jangan pelit. Misalnya suka seperti itu kan, harus pinjam, harus berbagi, harus sharing is caring, lalalala, banyak banget deh kayak gitu. Tapi menurut saya penting juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Padahal penting juga mengajarkan bahwa ini milik aku, ini punya aku lagi pakai yang ini, kamu tunggu. Gitu loh, itu penting mengajarkan pada anak-anak, terutama anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka nggak bisa mempertahankan miliknya, makanya kalau direbut ya dia diem aja, dikunciin juga dia nggak tahu harus gimana, misalnya seperti itu. Jadi penting mengajarkan
mempertahankan apa yang aku punya, atau marah dengan cara yang baik gitu. Aku kesel, aku marah dengan cara yang baik ya, supaya orang juga paham aku nggak bisa dibecandain berlebihan loh, atau kok nggak bisa dibully loh, misalnya gitu. Jadi memang perlu role play dengan keluarganya. Jadi gitu tadi Mbak ya, Mbak Villa, bisa dikejar, tapi itu dengan intervensi yang intervensi yang mungkin lebih ini kali ya, lebih kalau belum pernah terapi ya, kalau memang belum pernah terapi. Tapi kalau memang sudah pernah terapi dan sekarang memang terhenti, ya menurut saya bolehlah kontak ke terapisnya. Saya harus ngajarinnya gimana di rumah, ada nggak PR-nya yang harus saya lakukan. Iya, yang tadi home program tadi ya. Iya, gimana cara ngajarinnya. Karena kadang-kadang kita orang tua juga walaupun ya Bu nanti banyak aja ngomong gini ya, kita sendiri juga clueless gitu kan. Maksudnya kan sebagai orang tua juga apa nih yang harus diajarin, step-stepnya apa, justru itu yang kita butuhkan dari psikolog atau terapis gitu ya Mbak. Nah, saya juga pernah punya klien gitu, permasalahan anaknya SPD juga. Terus ketika saya bilang harus lakukan ini nih, padahal saya udah sering loh ngajak ke sini, ngajak ini, ngajak main ini. Ya tapi dosisnya seberapa banyak? Kalau namanya terapi kan harus ada dosisnya kan, nggak boleh kurang, nggak boleh berlebihan juga gitu loh. Bener. Oh iya, ternyata bukan cuma main-main doang. Dia bisa ya, bukan bisa doang, tapi harus latihan dan reguler. Durasinya berapa lama, berapa minggu sekali, berapa kali seminggu misalnya gitu. Itu ada dosisnya, kayak kalau kita minum obat kan nggak boleh sembarangan kan minum obat, ada dosis-dosisnya seperti itu. Ya, ini dia bilang mau coba terapi lagi di Pella, pengen cari yang home care. Nah, Pella 9 ada nggak Mbak? Home care maksudnya terapisnya datang ke rumah gitu? Mungkin kali ya. Iya. Kalau di klinik Pella sih begitu. Kayaknya sih nggak ada ya terapis yang datang ke rumah ya. Setahu saya semua terapisnya stay di klinik aja biasanya orang-orang yang datang, dan klinik Pella sendiri sekarang sudah mulai kok layanan yang tatap muka seperti biasa, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang memang agak ribet gitu ya. Jadi abis satu sesi mainannya dibersihkan dulu semuanya gitu, karena kan sama anak-anak kan materinya toolsnya gitu toolsnya banyak mainan gitu, jadi mesti keluar dulu nanti baru masuk lagi gitu. Tapi tentu kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan dong pasti. Karena memang bagaimanapun untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu memang membutuhkan terapi yang teratur ya Mbak Irena ya. Karena setahu saya kalau misalnya kemudian berhenti, yang tadinya udah sampai level 10 gitu misalnya. Bisa mundur lagi gitu kan. Iya, betul. Dan terapisnya komplain gitu. Kadang terapisnya suka ngomel-ngomel, aduh ini padahal udah bagus, tapi ini mundur lagi ya. Ya memang gitu, harus seperti itu. Apa boleh buat dengan masa pandemi seperti ini ya, memang jadi dilema ya buat orang. Betul. Oke, terus ini juga lagi ada pertanyaan, bagaimana menghadapi rasa depresi pada anak berkebutuhan khusus? Mungkin stres kali ya. Iya kali ya, kalau depresi stres kan udah label tertentu lagi ya, udah ranahnya psikiatri itu kan. Mungkin stres ya, mungkin stres mungkin karena di rumah saja, atau misalnya apakah mungkin berkomunikasinya dengan yang itu aja jadi dia merasa stres, atau misalnya kadang-kadang kan ada anak-anak yang berkebutuhan khusus juga tetap aja sekolahnya juga di sekolah yang bukan khusus kan, tugas-tugas dari sekolah yang menurut dia tuh yang berlebihan, gitu. Nah, gimana sih cara menghadapinya gitu Mbak? Oke, kalau memang anaknya sudah berkomunikasi dengan baik ya kita bisa ya ajak ngobrol, kamu sebenarnya kenapa gitu. Tapi kalau memang terhambat komunikasinya, kita bisa juga loh dengan pendekatan art. Jadi ajak dia menggambar aja, atau doodling, coret-coret aja gitu. Kita sediakan kertas yang banyak, kita sediakan pensil warna. Kalau anaknya udah lebih besar mungkin bisa cat air, krayon. Kalau untuk usianya lebih kecil ya udah biarkan dia mencoret-coret misalnya. Nggak harus gambarnya bagus gitu. Ini kan tujuannya bukan art class kan, tapi untuk mengekspresikan emosinya dia. Jadi kadang
satu lembar kertas diuek-uek, diwarnain merah semua gitu. Untuk membantu dia mengeluarkan Rilis, emosinya ya, ya. betul, rilis emosinya aja gitu. Jadi dicoret-coret aja gitu. Atau misalnya dia mau doodling gambar bulat-bulat, nggak tahu gambar apa, kita juga kalau tanyain gambar apa nggak tahu gitu. Tapi dia cuma bikin lingkaran gitu, dan itu menenangkan, dan ada penelitiannya memang itu menenangkan gitu. Atau coret-coret udah gitu, habis coret-coret diremes-remes juga kertasnya, berarti dia marah banget, disobek-sobek kertasnya. Tapi itu releasing emosi, perasaan dia akan lebih baik kalau sudah dikeluarkan. Tadi saya udah bilang kan, perasaan itu nggak bisa di-cut, nggak bisa dibilang jangan, nggak bisa dialihkan, cuma bisa dikeluarkan. Cuma bisa kalau dia nggak diterima bisa, dan dikeluarkan dan diterima gitu. Kalau dia tidak bisa mengucapkan secara verbal, ya kita gunakan pendekatan art. Kamu mau gambar, atau kalau memang anaknya sudah bisa gambar, mungkin ada bentuk-bentuknya. Dia kesel sama mamanya dibikin ada tanduknya. Anak saya kadang gitu kan, kalau saya ngomel-ngomel gitu kan, sebel sama mama, terus dia gambar, saya ada tanduknya gitu kan, ada sebel sama saya. Ya udah, saya menerimanya aja. Kamu lagi kesel ya sama mama? Iya, tapi sekarang udah enggak kok, Mah. Nah, dia bilang gitu. Jadi pada saat itu perasaan keselnya ke saya kan dia tidak bisa menyerang saya, dia nggak bisa ngomel-ngomel sama saya kan. Tapi kalau digambar dia bisa, dia bisa bikin mamanya jadi punya tanduk, atau mamanya nyebelin gitu, sebel sama mama, atau dia gambar terus ada tinjunya ke arah saya, dia mau tinju saya tapi dia nggak tinju saya secara langsung, dalam gambar dia keluarkan emosi itu. Nah, ketika sudah keluar itu ya saya melihat kadang-kadang juga baper juga, ya kok mamanya dibikin tanduk gitu, ya kok mamanya ditonjok gitu kan. Tapi saya berusaha tenang, oh jadi tadi kamu kesel ya sama mama, iya tapi sekarang udah enggak kok, mana sekarang udah enggak, karena udah keluar emosinya tadi. Iya, gitu. Tinggal ditanyain ya keselnya kenapa gitu. Iya, keselnya kenapa gitu. Nah, ini ada juga pertanyaan, ini sepertinya berhubungan ya, kalau anak udah marah itu termasuk anak berkebutuhan khusus atau tidak? Gimana sih ciri-ciri atau kriteria anak berkebutuhan khusus itu? Berkebutuhan khusus yang mudah marah maksudnya? Jadi mungkin sepertinya, correct me if I'm wrong ya Mbak Ima Kansa, sepertinya mungkin anaknya Mbak Ima ini mudah marah, mudah tantrum, mudah emosi. Nah, apakah dia termasuk anak berkebutuhan khusus? Gitu kan? Oke, jadi kalau marah berlebihan itu juga memang jadi gini, normalnya gitu ya, anak tantrum itu kira-kira 2-5 kali sebulan. Normalnya, kira-kira. 2-5 kali sebulan. Tantrum dalam, tantrum bentuknya, tantrumnya gimana tuh Mbak? Marah hebat ya misalnya. Lempar-lempar, histeris lah ya, lempar-lempar. Iya, pokoknya marahnya skalanya 10 deh gitu, tantrum gitu kan. 2-5 kali dalam sebulan masih oke gitu. Tapi kalau tantrumnya udah lebih dari itu, misalnya 10 kali sebulan atau 30 kali sebulan, ya tiap hari dong tantrum. Setiap hari dia tantrum. Setiap hari tantrum terus. Nah, itu memang sudah ada, itu udah ranahnya mungkin mengalami gangguan emosi gitu. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya gitu. Nah, apakah itu ABK? Untuk anak-anak dengan itu ya permasalahan emosi, memang ada ranah psikiatrinya juga. Anak-anak yang memang kesulitan mengendalikan emosinya, marahnya berlebihan luar biasa. Untuk kasus-kasus yang simpel dia marahnya sampai meledak-ledak dan setiap hari marahnya. Nah, itu memang ada gangguan ke arah psikiaternya juga gitu. Saya pernah menangani anak-anak seperti itu, tapi karena terpadu saya juga kerjasama dengan psikiater. Saya meregulasi emosinya dengan konseling, tapi dia harus medikasi dan dipandu oleh psikiater juga gitu. Oke. Jadi Mbak Ima ini, Mama Ima ini sebaiknya gimana? Menurut saya memang harus diperiksakan dulu marahnya itu setaraf apa ya kan? Ya itu kadang-kadang sebagai orang tua, dikonsultasikan dulu sebagai orang tua. Kadang-kadang kita nganggapnya marah terus, tapi padahal kalau secara profesional, oh masih normal kok sebenarnya seperti itu. Cuma kurang ini ya. Memang harus dikonsultasikan dulu. Gitu. Oke, gitu ya Mbak Ima ya. Mungkin ada baiknya untuk berkonsultasi terlebih dahulu, melihat marahnya selevel marah seperti apa, sering apa enggak, seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak ya, sebenarnya kita udah mau keluar, kelar, udah mau diingetin, udah mau sejam. Mungkin emosi ini
ada nggak sih hubungannya sama kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus? Bagaimana melatihnya supaya dia bisa lebih percaya diri gitu? Bagaimana melatih supaya lebih percaya diri? Ya pertama memang kita harus menerima anak apa adanya ya. Termasuk segala kekurangannya dia, segala kebutuhan khususnya dia, kita harus menerima. Mbak Irena. Ya. Oh ya. Ya. Oke. Nah, tadi balik kayak lagi gitu. Nah, ada loh orang tua yang malu gitu ya, malu, denial, punya anak-anak berkebutuhan khusus, jadi anaknya nggak pernah dibawa kemana-mana gitu loh, di rumah aja. Nah, itu kan somehow memang membuat anak itu merasa ya, aku nggak diterima sama orang tua aku kan. Ketika ada perasaan tidak diterima, tidak dihargai, ya itu otomatis menurunkan rasa percaya dirinya dia, konsep dirinya berkembang tidak sesuai. Tapi ketika kita sebagai orang tua menerima, oke, apapun itu unconditional love kan ya, namanya orang tua kan harusnya unconditional love, tapi tidak segampang itu pada prakteknya ya, apalagi pada orang tua anak-anak berkebutuhan khusus, susah banget itu ujiannya setiap hari pasti itu. Nah, pastinya dengan kita menerima segala kekurangan, bisa ngerasain ya Mbak ya, capek banget ya. Iya, dengan kita menerima segala kekurangan dan pasti ada kelebihannya dong kan, dan kita fokus mengembangkan kelebihan-kelebihannya dia. Nah, dia juga akan ya menerima dirinya. Aku memang nggak bisa ini, tapi aku bisa loh begini. Anak yang rasa percaya dirinya oke, jangan berlebihan juga ya, kepedean anaknya gitu. Jangan gitu juga. Tapi rasa percaya diri yang pas adalah ketika anak itu sadar kekurangannya dia, tapi bisa mengkompensasi dengan kelebihannya dia. Aku nggak bisa ini, tapi aku bisa ini. Nah, saya juga sering sarankan pada anak-anak yang pada orang tua yang anaknya memang mengalami hambatan kognisi gitu ya. Jadi slow learner misalnya. Susah kan dia catch up di sekolah kan ya, nggak bisa. Benar. Kami selalu sarankan kompensasikan Bu, misalnya dia jago gambar, atau dia bagus dalam menari, atau dia jago main musik. Nah itu dikompensasikan, dikasih kursus-kursus di luar pelajarannya dia. Jadi dia bisa ada rasa bangga. Aku nggak bisa belajar, tapi aku main musiknya jago loh, atau aku bisa main bola loh. Kalau ini sih aku nggak bisa, tapi ini aku bisa. Nah itu rasa percaya dirinya akan meningkat gitu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Irena untuk malam ini. Iya. Jadi memang untuk mengelola bagaimana anak berkebutuhan khusus itu mengekspresikan emosinya yang yang sulit itu ya kita bantu. Aku sedikit ulang lagi ya, kita bantu untuk melabeli emosinya tadi, bagaimana terus kita role playing, bagaimana kita melatih dia untuk mengekspresikan emosi tersebut. Hampir lupa nih, boleh juga dengan buku cerita loh. Ini saya udah siapin buku-bukunya jadi lupa. Jadi dengan buku cerita kan ada gambarnya. Ini kejadiannya seperti apa, misalnya lalu apa yang harus saya lakukan, ekspresinya gimana. Jadi dibaca sama-sama, terus didiskusikan sama-sama gitu. Ya tadi alat bantunya bisa dengan kartu, buku, film yang menggambarkan emosi ya, Mbak Irena ya. Iya betul. Terima kasih banyak Mbak Irena buat malam ini. Semoga nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan tema-tema yang lainnya. Sama edukatifnya dengan tema kita malam ini. Dan aku juga mau ngingetin juga buat para mamis, nanti di tanggal 4 sampai 6 September 2020 Mamis Daily punya Power Hour, ada 9 powerful workshop dan 13 inspirational speaker. Ada Mbak Ligwina Hananto, ada Mbak Meta Haninita, ada Ayang Ilma, dan ada Mbak Vera Itabiliana. Nanti kalau misalnya mau ikutan, cek Instagramnya Mamis Daily untuk bisa membeli tiketnya. Caranya, do's and don'ts-nya gimana. Oke, terima kasih banyak Mbak Irena. Thank you juga ya kesempatannya Mamis Daily ya. Sama-sama. Bye-bye. Selamat malam. Oke Mbak Deswita, nanti kita save di IGTV. Terima kasih, bye.